Tuhanku ajar untuk selama-lamanya. Tuhanku ajar untuk selama-lamanya. Tuhanku ajar. Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah via Zoom atau YouTube. Pagi hari ini mari kita sama-sama datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memusatkan hati kami Tuhan, di sepanjang hidup kami, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada, kami bisa beribadah pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya ibadah kami ibadah yang mendatangkan mujizat bagi setiap kami yang percaya, yang mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan berkuasa. Ada kuasa Tuhan di atas puji-pujian umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau melayakan setiap kami terlebih dahulu. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih, ini syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari naikkan syukur-Mu buat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi
dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum, naik ke tempat yang maha tinggi. Di situ Engkau bertata. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memperkatakan Mazmur 91 dan juga Pentakosta yang ketiga. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang makin berdiri, kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta. Firman Tuhan diambil dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Seberapa kita yang percaya Tuhan Yesus akan datang kembali, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, yang percaya beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Tuhan akan mencurahkan roh-Nya atas setiap kita. Amin. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Haleluya.
Kudus atas setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari terus buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan Roh penolong penghibur buat setiap kami. Kau mampukan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Kau mengubahkan kami dengan Roh-Mu. Haleluya Jesus. Penghiburku,
Curahkan rohmu atas kami. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, yang terikat dan belenggu dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Tuhan mendengar firman-Mu pagi hari ini. Kami juga akan menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Sucikan kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Maka dengan disaksikan murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saya percaya, kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah pada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah
Kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Jadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita. Supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan. Saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata, maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar,
karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus sudah ada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan. Atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi. Maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam.
Ini adalah prinsip restorasi pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Asalnya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu, dalam 1 Korintus 14 ayat 18, Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus. Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh,
Dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu.
Dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau berkati. Kau menyembuhkan kami. Tuhan, Kau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anak-Mu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Abah. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimutlakkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
kasih ya Tuhan, terima kasih. Waralabasi karalabalabala. Bala-b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 ala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bala-bala-bala-bala. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, bala-bala-bala-bala-bala dan varian-varian lainnya. Krisis ekonomi, dalam nama Yesus, diam, tenanglah, diam, tenanglah, diam, tenanglah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih, makasih Abah. Terima kasih, terima kasih. Kita sudah menerima perjamuan kudus, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat pagi hari ini kita akan membawa persembahan kita. Mari Bapak Ibu boleh persiapkan persembahan. Kita juga akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kebenaran firman-Mu Tuhan sudah ditabur di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, dan pada siang hari ini kami juga rindu memberkati pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap kami umat-Mu yang akan berikan persembahan. Urapan-Mu turun atas setiap kami semua ya Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, di situ berkat Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan, baik itu persepuluhan, ucapan syukur, dan yang lainnya Tuhan yang akan dipersembahkan oleh setiap umat-Mu. Biar semuanya Tuhan Yesus menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang beribadah lewat online, untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Bila sudah memberi persembahan, harap mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami di nomor yang tertera di layar. Atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OPPO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 sampai 18 WIB akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 WIB akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower atau EPT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, dan Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Ujung Menteng ada perubahan waktu sementara dikarenakan hari Rabu ada acara KOM 300 Rayon 1G. Doa diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah Minggu pukul 19 WIB. Yuk Nyembah Yuk JC dan Youth GBI Ujung Menteng diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Pada tanggal 5 Juni 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB secara onsite tidak ada Zoom dan YouTube. Ibadah raya akan diadakan pada pukul 10 WIB secara onsite dan disiarkan melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Berita Cool Community of Love. Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng. Kami mengundang seluruh jemaat GBI Ujung Menteng untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah Cool di lokasi yang terdekat dengan rumah Anda. Bagi jemaat yang rindu bergabung dalam ibadah Cool, dapat menghubungi Bapak Hendra Nainggolan. Berita member Maranatha. Jangan lupa untuk membayar iuran tepat waktu. Masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan kepada jemaat untuk mendaftarkan anggota keluarganya, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga dan rekan. Yang kemudian, bagi member yang tidak membayar kewajiban selama 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menjadi anggota member Maranatha lagi. Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Refresh Basic Prophetic Army Rayon 1G diadakan lagi pada hari Sabtu 11 dan 18 Juni 2022 pukul 9.30 sampai 12 WIB secara online melalui Zoom. Peserta diklat yang sudah terdaftar diwajibkan untuk bergabung bersama dalam acara seminar doa ini. Ibadah gabungan JC dan Youth diadakan secara onsite dan online pada hari Minggu 29 Mei 2022 yaitu pukul 14 WIB setelah ibadah raya hari ini dengan pembicara Kak Laurencia dengan tema Work Your Weakness atau kerjakan kelemahanmu. Kami merindukan anak-anak muda dan remaja di tempat ini untuk dapat bergabung bersama-sama dalam ibadah hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu pelayan jemaat dan seluruh jemaat GBI Ujung Menteng untuk ikut serta dalam doa puasa 10 hari pencurahan Roh Kudus, yaitu dari tanggal 27 Mei sampai 4 Juni 2022. Hari Senin sampai Jumat akan bergabung dengan Menara Doa Rayon 1G pukul 17 WIB via Zoom. Dan hari Sabtu dan Minggu mengikuti jadwal gereja GBI Ujung Menteng yang akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Jenis puasa ditentukan masing-masing. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ akan diadakan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul 10 WIB secara online. Bagi pelayan jemaat yang sudah terdaftar ikut MDPJ, diwajibkan untuk bergabung. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Boleh salam kanan kiri, kasih senyuman meskipun ada masker. Haleluya, jangan lupa minggu depan datang lagi. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan memuji Tuhan. Haleluya, Yesus. Bapa yang baik dalam surga, dalam nama Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah di tempat ini siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini semua oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Bapa buat pemimpin kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan Bapa Niko Nyotora Harjo Bapa beserta keempat wakilnya Tuhan Yesus. Kau pakai hamba-Mu dengan dahsyat luar biasa Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan Yesus. Boleh menjadi berkat di bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapa seluruh keluarganya Tuhan, istri, anak, cucu, menantu Bapa, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan kuserahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, tutup buka mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Trayan satu ke Bapa, Bapak Johannes Raja Guguk Bapa beserta warganya Bapa, Bapak Sabtadi Bapa. Biarlah hamba-Mu ini Engkau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan di gereja-Mu Tuhan Rayan satu ke Tuhan Yesus ke Bapa, sehingga boleh unity Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan seluruh keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini Bapa kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan Yesus, Ibu Sepi Tuhan yang sudah Engkau pakai Tuhan menjadi gembala di tempat ini Tuhan Yesus ya Bapa. Tuhan Kau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus ya Bapa, berikan petunjuk-petunjuk yang baru Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Engkau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ketika putra-putrinya Tuhan Yesus. Biarlah ketika putra-putrinya ini dimanapun Tuhan berada boleh menjadi berkat Tuhan bagi orang lain Tuhan Yesus ya Bapa. Melalui anak-anaknya Tuhan, banyak anak-anak muda dimenangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian Tuhan melayani pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa.
Aku percaya Tuhan Engkau akan memberkati mereka Bapa. Buat WL Tuhan, singer Bapa, pemain musik Bapa, tidak terkecuali Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati semuanya Tuhan Yesus Bapa. Setiap pekerjaan mereka tidak akan kembali dengan sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bapa, aku juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kalau ada yang susah Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Kalau ada yang berbaring di rumah sakit Tuhan, Engkau jamah nyatakan kuasa-Mu Tuhan, berikan mujizat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya dan berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Tuhan Yesus ya Bapa, buat pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Jokowi Tuhan berserta wakilnya Tuhan Bapak Makrok, amin Bapak. Persatukan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan Menteri ABRI dan seluruh jajarannya Tuhan, sampai yang terendah ke RT RW Tuhan Yesusku. Engkau memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa, terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau sebentar Bapa kami mau berpisah satu sama dengan yang lain Tuhan, tapi terlebih dahulu kami akan memohon terima berkat daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Dan yang di online, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap beribadah, tetap setia menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Jangan lupa tanggal 4 kita perjamuan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sampai ketemu. Yesus memberkati semua masyarakat semua ya.